Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Alhamdulillah. Baik, untuk pagi ini mari kita pembelajaran kita dalam pendidikan Islam. Terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah akan untuk kaum berdoa seperti biasa kita sampaikan di kelas. Ya. Belajar, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Doa selesai. Setelah berdoa, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan untuk bahasa cinta tanah air. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia. Untuk pembelajaran ini, mari kita awali dengan membaca Quran terlebih dahulu. Jadi mari kita membaca surat Al-Fatihah dan kita membaca surat Al-Duha dan Al-Isra dijadikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Artinya, dan kami telah menurunkan kitab suci Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad dengan membawa kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya acuan kebenaran terhadapnya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut aturan yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat saja. Akan tetapi, Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu. Maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan. Terus di sini ada asbabun nuzul Quran surat Al-Maidah ayat 48 yang akan dibacakan oleh Fadil. Asbabun nuzul surat Al-Maidah ayat 48 menurut Imam Ahmad. Surat Al-Maidah ayat 48 turun saat Nabi Muhammad sedang menaiki unta, dan unta tersebut upayanya hampir patah karena tidak kuat akan beratnya wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad. Menurut riwayat Ibnu Abbas, surat Al-Maidah ayat 48 diturunkan ketika menyampaikan keputusan Nabi Muhammad SAW atas permasalahan yang sedang mereka hadapi. Allah selalu menurunkan ayat ini sebagai petunjuk bagi Nabi Muhammad atas kebaikan ahli kitab. Selanjutnya, tafsir Quran surat Al-Maidah ayat 48 yang akan dibacakan oleh Nadia. Tafsir surat Al-Maidah ayat 48. 1. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang hak kebenaran, yaitu yang hak isinya, cara turunnya maupun yang mengatakannya turun. Jibril alaihi salam. Kitab Al-Quran berfungsi membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Kitab suci Al-Quran juga menjadi pengawas pemelihara kitab-kitab terdahulu dan menjadi tolak ukur kebenaran terhadap kitab-kitab tersebut, serta menjadi saksi keabsahan kitab-kitab tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala diperintahkan untuk membuat Al-Quran sebagai pedoman hidup. Tiap-tiap umat memiliki aturan atau syariat yang akan membawanya menuju kebahagiaan abadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan syariat Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna nabi-nabi sebelumnya, juga membatalkan syariat sebelumnya. Umat Islam diperintahkan untuk berlomba-lomba dengan sungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan dan menghindari perdebatan yang tidak perlu. Menerapkan perilaku kompetisi dalam kebaikan untuk meraih kesuksesan. Yang benar, mengawali jangan basmalah, melakukan dengan penuh semangat, menjaga konsistensi, mempelajari ilmu yang terkait, membiasakan bekerja sama, dan mengamati, meniru, memodifikasi. Manfaatnya yaitu 1. Memperoleh ridho dan pahala dari Allah. 2. Menjadi manusia yang bermanfaat. 3. Mempercepat penyelesaian pekerjaan. 4. Termotivasi untuk menjadi lebih baik. 5. Menjadi pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab. Terakhir, mempererat hubungan antar sesama. Selanjutnya, Quran surat At-Taubah ayat 105 akan dibacakan oleh Ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'alakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'lamun. Artinya, katakanlah
Perlu diingat bahwa ayat ini berhubungan dengan ayat sebelumnya, yakni surat At-Taubah ayat 102 sampai 104 yang menjelaskan bahwa Allah memerintahkan untuk bertaubat dan melakukan kegiatan nyata seperti membayar zakat dan bersedekah. Mempelajari tafsir surat Al-Taubah ayat 105. Menurut tafsir Al-Misbah, ayat ini menuntut umat manusia untuk lebih mengawasi diri terhadap amal dan pekerjaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada para manusia bahwasannya amal perbuatan itu tidak dapat ditutupi hakikatnya. Untuk lebih jelasnya, simak pesan hikmah berikut ini. 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk beramal saleh hingga manfaatnya bisa dirasakan oleh diri sendiri maupun masyarakat luas. 2. Setiap amal kebaikan akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman di akhirat, dan manusia akan diberi pahala sesuai dengan amalannya. 3. Janganlah merasa amalnya sudah cukup banyak untuk bekal hidup masyarakat, hidup di akhirat. 4. Setiap manusia akan kembali ke desa akhirat dan mendapat pahala. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kelompok 1 yang sudah mengumpulkan materinya yang baik sekali dan luar biasa. Artinya kalau tadi ada motivasi kita untuk berkompetisi dalam kebaikan, ya, berkompetisi dalam kebaikan adalah masalah sebenarnya apa? Jadi dalam masalah sebenarnya lepas. Ya. Selanjutnya nanti kalian mengidentifikasi tentang tiap peran tadi. Yang pertama adalah bagaimana kita untuk meningkatkan kompetisi dalam kebaikan. Kalau kalian silakan dicari bagaimana kita cara mengumpulkan kebaikan, baik dalam beribadah ataupun dalam bermuamalah. Terutama kita sedang belajar, ya, sedang apa? Belajar. Nanti kalau kalian dikompetisikan, lalu disambungkan dengan bagaimana kita nanti menghadapi kerja. Ya. Karena persaingan ini sangat luar biasa. Sekarang adalah zaman digitalisasi, artinya kita harus saling berkompetensi untuk menuju kerja kita hidup lebih baik. Ya, sekarang kalian nanti diidentifikasi. Tadi ayat tadi Al-Maidah ayat 48. Nanti hasilnya silakan oleh kalian satu-satu nanti disampaikan, ya. Perwakilan dan perwakilan dengan ya, jadi satu kelompok nanti ada hasilnya untuk mendiskusikan, karena kita adalah dari beliau untuk problemnya harus ketemu permasalahannya. Artinya kita tadi biar hasil pembelajaran tadi kita lakukan bersama, kita hasilkan dengan bersama. Yang penting jelas. Tadi jelas kan? Jelas materinya? Jelas. Beri waktu 10 menit ya.
Kelompok sudah? Sudah. Kelompok dua? Sudah. Kelompok tiga? Sudah. Kelompok empat? Sudah. Siap. Sekarang hasilnya untuk kita bahas bersama-sama. Untuk kelompok satu gimana? Berdiri tuh. Silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil pencarian kami. Makna atau isi kandungan dari surat Al-Maidah ayat 48. Yang pertama, umat Islam diperintahkan untuk berlomba-lomba dengan sungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan dan menghindari perdebatan yang tidak perlu hingga menghabiskan waktu saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan berbagai macam syariat untuk menguji siapakah di antara hambanya yang taat dan durhaka. Sesungguhnya semua manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tentang etos kerja, janganlah menyerah untuk berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Yang ketiga, berbuat baik, contohnya memberi sedikit rezeki kepada orang yang lebih membutuhkan, membantu dan menolong seseorang yang sedang mengalami musibah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu yang pertama kandungan surat Al-Maidah. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hak kebenaran yang hak dalam kandungannya, cara turunnya maupun yang mengantarkannya turun di Jibril alaihissalam. 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Hendaklah orang yang beriman memutuskan perkara berdasarkan kitab suci Al-Quran dan tidak boleh bertentangan dengannya. 3. Berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Tentang etos kerja, marilah kita selalu berbuat baik agar bahagia dunia dan akhirat. Contohnya, 1. Membantu orang yang sedang kesusahan. 2. Bergotong royong. Dan yang terakhir ada sedekah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil penelitian dari kelompok kami mengenai Fastabiqul Khairat. Dalam surat Al-Maidah ayat 48, tepatnya pada kalimat Fastabiqul Khairat, kalimat ini juga dapat digunakan untuk memotivasi kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, dalam pelajaran Fastabiqul Khairat juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membantu desa yang terkena bencana, menolong tetangga yang sedang kesusahan, dan membantu teman yang sedang kesulitan. Dan lain-lain. Terima kasih. Sudah, kelompok 4. Lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 4 ingin membacakan hasil diskusi tentang surat Al-Maidah ayat 48. Umat Islam diperintahkan untuk berlomba-lomba dengan sungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan dan menghindari perdebatan yang tidak perlu hingga menghabiskan waktu sia-sia. 2. Di mana saja kamu berada, maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan. 3. Berbagi makanan pada orang-orang yang kekurangan, bersedekah pada orang-orang yang membutuhkan, mendonasikan sebagian hartanya kepada masjid atau mushola yang sedang kekurangan dana. Sekian diskusi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pembelajaran yang tadi yang PBL. Ini problematika ketika kita melihat tentang bagaimana kita berkompetisi dalam kebaikan dan kita bekerja. Karenanya tadi yang sampai kita tidak peduli, ya, tidak peduli dengan kebaikan. Jadi harus kita tingkatkan bersama. Untuk apa? Untuk lebih giat lagi. Contoh tadi ketika kita di dalam kelas, oleh sesuatu kita harus bantu. Lalu ketika ada yang teman misalkan yang tidak mempunyai sesuatu untuk keperluan di kelas, mari kita bantu. Apalagi ada yang terkena musibah baik yang meninggal atau yang sakit, pasti kita sering membantu dan ada tim untuk berkeliling untuk ya juga sama untuk berpartisipasi dalam kebaikan. Selebihnya dalam hal yang lain, contohnya kita dalam kerjasama. Jadi harus kita saling mementingkan tentang kebersamaan, tentang harus sama pendapat kita, harus saling mendukung. Visi misinya harus didukung di kelas atau misalkan kita ketika di sekolah juga, maka kita tanamkan bersama. Artinya kompetisi itu pasti akan kita berhasil. Apa? Berhasil. Kita tingkatkan nanti untuk kerja kita, jangan sampai kita tadi terbawa arus dengan hal-hal yang negatif. Ya, maka tadi diingatkan di Al-Quran surah Al-Maidah tadi bagaimana kita untuk berkompetisi dalam kebaikan, tanamkan jiwa kita itu tadi untuk gemar dalam kebaikan dengan mewujudkan tadi apa, ada 6M. Apa? 6. Ini dilihat di tadi ada 6M itu. Silakan buka bagaimana tadi mengatasi atau menerapkan baca itu dalam kehidupan sehari-hari. Dalam merupakan prioritas kita. Apa saja yang itu? Yang kedua, yang ketiga, menjaga konsistensi. Yang keempat, mempelajari ilmu yang terkait. yang kelima, membiasakan bekerja sama. yang keenam, Mengamati, meniru, dan memodifikasi. Lalu tentang kasus kerja. Kasus kerja tadi di aturan surat At-Taubah ayat 105. Apa yang kita terapkan dalam kehidupan sehari? Coba dilihat di bukunya. Ya, satu dengan cara kita niat meraih. Yang kedua, menolak kemungkaran, yang ketiga, kepentingan manusia sosial, yang keempat, memberikan hak keluarga, yang kelima, enggak, ada 4. Iya. Kalau dia ada 4 tentang bagaimana kita menerapkan supaya meraih kesuksesan ketika bekerja. Satu, mencari ridho Allah. Ridho Allah kita cari dengan dari niat yang baik, berdoa. Ya, belajar adalah niat untuk mencari ridho Allah. Maka diawali dengan raditu billah, Allah, raditu Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua harus bisa menolak tentang kemungkaran. Ditolak kemungkaran ya. Inti kita adalah berjuang dengan hawa nafsu. Hawa nafsu yang paling besar adalah hawa nafsu kita. Kita telah berjuang untuk menekan atau merem tentang hawa nafsu kita supaya tidak terjadi hal yang maksiat, ya, kemungkaran, hal syahwat dan sebagainya. Yang keempat, kita pentingkan tentang beramal soleh, tentang kesosialan. Jadi gemar membantu teman, apalagi bersedekah, apalagi tadi yang sakit kita bantu dan selanjutnya adalah gemar untuk kepentingan sosial. Yang keempat adalah memberikan keluarga. Penting. Maka itu kan untuk kita supaya tadi
dikasih uang ya. Ketika kemana pasti ada uangnya, ada hal yang pasti dari orang tua juga berupa nafkah dari orang tua. Itulah pembelajaran pada pagi ini menjelang siang untuk yang kalian bahas bersama-sama. Mari kita simpulkan bersama tentang materi ini, tentang kompetisi ini. Yang paling utama adalah satu adalah tanamkan untuk giat belajar. Ya, giat belajar. Artinya tadi bagaimana kita melepas waktu dan giat belajar. Yang kedua, tanamkan dengan pembelajaran ini adalah tadi untuk terus berkompetensi dengan amaliyah kita. Artinya amaliyah kita hari ini bisa kita gerakan dengan sendiri, kita bisa beribadah gerakan. Tapi kita harus terus mengistiqomahkan. Yang ketiga adalah apa? Tadi kita tingkatkan dalam etos kerja. Yang tadi karena kita hubungan dengan sama manusia. Kita harus ditingkatkan, harus baik ketika dengan Allah, baik ketika dengan manusia, ataupun kita baik ketika hidup kita di masyarakat, terutama di sekolah kita. Begitulah kesimpulannya yang kita buat bersama-sama tentang materi ini. Nanti kelanjutannya akan nanti diisi latihan, ya, latihan sebagai pelajaran di bab ini untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di semester yang pertama ini. Siapa oleh kalian nanti dilihat latihannya sebagai RKPD, latihan lomba kerja. Nanti diisi, ya, diisi. Lembanya ada di situ kan ada. Ya, diisi. Cukup diisinya di bagian yang PG-nya saja, yang sudah kalian ada di buku paket tadi. Ini halaman 1 sampai dengan berapa? Halaman 27. Ya. Silakan nanti diisi lalu dibuka kotak sebelum kita mengakhiri. Silakan diisi dulu. Jawaban saja boleh. Menurut kerjanya, menurut kerja sesuatu. Sudah pilih? Sudah. Ini ABC saja. Nah. Sudah menjawab? Ya. Oke, kita ambil.
Semangat. Ya. Kelompok 1 sudah? Ya. Alhamdulillah untuk latihan sebagai hasil pembelajaran kita sudah bekerja bersama. Mudah-mudahan bisa memuaskan. Sudah kita nanti di semester berikutnya atau di pembelajaran berikutnya. Semoga hal ini bermanfaat. Mari kita akhiri belajar kita dengan sama-sama membacakan Kifaratul Majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kalian yang sudah hadir dan kesehatan dan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.